saya kedatangan tamu sahabat saya dulu yang sama-sama masih dinas di intelijen, tapi intel swasta, bersama Mas Ardi atau Ki Ardi, yang hari ini kami ingin bicara tentang terkait dengan Hari Bung Karno. Ya, Mas Ardi ini saya kenal sudah puluhan tahun dan saya banyak berguru ke beliau bahwa tentang budaya ini memang jangan sekali-kali seluruh anak bangsa ini meninggalkan terkait dengan sejarah. Mas Ardi, saya melihat bahwa di Hari Bung Karno ini Mas Ardi bersama teman-teman mau melakukan kegiatan dalam rangka juga memperingati Hari Bung Karno di bulan Juni ini. Nah, ini sejarahnya gimana Mas? Ini apa memang Mas Ardi ini sudah ada kontrak sehingga berani mengadakan pertunjukan di musim yang sekarang ini masa transisi ketika Kota Malang menghadapi atau memasuki fase new normal. Nah, ini sejarah singkatnya gimana Mas Ardi? Iya Bang Zek, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa haul itu saya uri-uri, saya urek-urek? Sebetulnya sederhana. Saya berguru kepada seorang kiai. Saya berguru kepada seorang kiai, elek-elek kita udah di santri. Artinya kita cantrik, pernah nyantrik kepada kiai dan kita pernah mendapatkan cerita-cerita tentang para wali, kita mendapatkan cerita-cerita perjuangan para sahabat Nabi. Tentunya beliau kiai ini meninggalkan pesan, mengisyaratkan pesan, belajarlah hidup dari beliau-beliau yang sampun sido. Lah, beliau-beliau sing sido itu siapa? Beliau-beliau sing sido itu tentunya adalah yang dimaksud oleh sang guru ini, beliau-beliau yang punya pergerakan kemanusiaan, beliau-beliau yang menginspirasi perjuangan, beliau yang berani berkorban, beliau yang rela berkorban, yang berjuang tanpa pamrih. Ada istilah loyalitas tanpa unas, kadang-kadang seperti itu. Enggak, pertanyaannya kenapa harus Bung Karno? Kenapa harus Bung Karno? Saya mengidolakan beliau. Kebetulan beliau saya idolakan ini pernah ya menginspirasi kita. Saya sering karena mungkin mengidolakan siapakah pendiri bangsa ini sampai Indonesia ini menjadi negara yang dicita-citakan oleh beliau untuk menjadi mercusuar bangsa-bangsa sedunia. Jadi kita di sini tidak membahas kenapa Bung Karno, tapi ketika saya memilih Bung Karno, Anda pilih yang lain. Yang beliau juga memiliki nilai-nilai perjuangan. Kalau saya mau ngerangkep, memangnya saya ini siapa? Satu saja tidak tuntas kok mau banyak, gitu kan. Jadi boleh. Beliau Kiai Ahmad Dahlan juga memiliki perjuangan. Beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga memiliki perjuangan. Tentunya kita mengambil sosok Bung Karno ini karena beliau selain sebagai seorang negarawan, beliau adalah pecinta dan pelaku budaya. Nah, ini mungkin cara ini bagaimana kemudian para pelaku budaya kemudian mengedukasi, mensosialisasikan, bahkan memberikan pendidikan non formal terkait dengan sejarah-sejarah para pendiri bangsa. Nah, outputnya adalah ya memang kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu tidak hanya melalui tatap muka. Salah satunya ini kan dicoba melalui karya wayangan. Kan ceritanya kan begitu. Nah, terkait dengan wayang ini yang itu kalau nggak salah judulnya apa? Besok itu temanya yang kami angkat adalah menggali menangkap spirit sang putra fajar kanggo mapak tekane zaman anyar. Ini nanti bagaimana nanti Mas Ardi, apalagi Kota Malang terutama ya, Malang Raya, ini kan tidak semua orang kemudian memahami bahasa-bahasa pewayangan. Nah, apakah nanti dalam pelaksanaannya itu dengan ciri khas bahasa walian juga ditampilkan, bahkan bahasa kusruh kasarannya. Ini kadang-kadang bahasa ini justru sebagai alat ketika itu mampu disampaikan secara sederhana itu bisa ditangkap. Nah, besok itu konsepnya gimana? Setiap pegelaran kami sangat menyesuaikan audien. Oh, gitu. Bahkan lakon-lakon pun kita pilih. Audien atau pesanan? Audien. Oh, audien. Kita di sini tidak ada yang pesan. Oh, enggak. Bahkan kita berkolaborasi dengan teman-teman budaya, kelompok-kelompok seni yang ada di Kota Malang ini
untuk tidak menangkap pesanan apapun kecuali pesanan yang berbau tentang semangat kebangsaan, patriotik, percaya diri, nasionalis, Pancasilais, tentunya ya yang NKRI harga mati. Itu menjadi hajat kita bersama, Pak. Perdamaian, kemudian kerukunan, itu menjadi hajat kita bersama. Kita sampaikan jalur kebudayaan. Karena apa? Saya yakin ketika sesuatu itu dikemas menggunakan jalur kebudayaan, saya berani berkata Pancasila itu produk kebudayaan luar biasa. Agama Hindu bisa menerima dengan lahir batin, Kristen bisa menerima lahir batin, Katolik bisa menerima lahir batin, Buddha bisa menerima lahir batin. Tapi kalau hanya Al-Quran, menurut saya dididik Muslim, saya dididik oleh kiai, kami belajar berguru pada kiai-kiai di pondok-pondok Ahlussunnah wal Jamaah. Namun untuk berbicara masalah bangsa dan negara tidak cukup. Kita hanya mengandalkan Al-Quran. Bagi kita selesai, tapi bagi beliau saudara-saudara kita belum tentu bisa lahir batin. Maka dinamulah Pancasila itu. Nah, Pancasila ini karyanya Bung Karno. Trisakti ini karyanya Bung Karno. Dengan acara haul ini yang kita adakan secara rutin, dengan dan tanpa bantuan atau partisipasi dari siapapun, kita swadaya, kita bareng-bareng sama kelompok masyarakat untuk mengadakan acara urip-urip Sang Putra Fajar ini. Itu memberikan spirit itu bahwa Bung Karno itu ajarannya ajaran langit loh, beliau itu cuma diramu secara atau versi Bung Karno. Coba Trisakti ini sangat tepat untuk mapak terkait zaman anyar. Hidup di era new normal ini, Trisakti itu sangat tepat. Berdikari di bidang perekonomian. Mereka yang dirumahkan, mereka yang tidak punya lapangan pekerjaan, dengan berdikari mau nggak mau selesai perekonomiannya. Saya pribadi pernah menulis puisi. Andai kata Pancasila itu sebuah kitab suci, andai kata Bung Karno itu adalah nabi pembawanya, mungkin saya salah satu umat dan pengikut beliau. Nah, yang menarik ini saya mengenal Kiai itu juga bukan hanya misalkan dalam pesanan kasar ini, tetapi yang saya yang jelas menurut saya dipesan lah tanggalnya sekian. Terus dia sebenarnya itu pasti dipesan. Yang saya tahu anggarannya bandingan enggak, tapi yang menarik bahwa ini ada spirit bahwa ajaran Bung Karno ini coba mau disampaikan kepada masyarakat melalui pagelaran yang namanya wayangan. Itu yang pertama. Nah, yang menarik ini dilakukan pada saat kita semua mengalami pandemi corona. Nah, apalagi Kota Malang ini adalah masa-masa transisi new normal. Nah, kira-kira ada nggak target pembelajaran atau output pembelajaran kepada masyarakat? Walaupun new normal, tetapi perekonomian juga harus gerak. Perekonomian itu bisa misalkan dagang, bisa kemudian tanggapan, bisa dan yang lain-lain. Nah, kira-kira ada target ke situ nggak? Justru dengan spirit Bung Karno itu, bahwa kita adalah bangsa besar. Kita menghadapi masalah wabah bageblok itu bukan hanya sekarang. Dulu-dulunya sudah pernah, pes apa saja dulu-dulunya sudah pernah. Bahkan peperangan itu melebihi gawatnya, melebihi dahsyatnya daripada pandemi. Peperangan, perpecahan antar suku, menghalalkan darah tumpah demi suatu tujuan yang tidak jelas, apalagi ada kepentingan kelompok. Maka saya kira spirit Sang Putra Fajar ini, ajaran-ajaran beliau Bung Karno, beliau pernah dalam berkah, tidak pada makam-makam, tapi berkahku ada pada ajaranku. Berkahku tidak pada pusaraku, tapi berkahku terletak pada ajaranku. Artinya apa? Kita sebagai santri, kita sebagai cantriknya para kiai-kiai pejuang itu, kiai-kiai kultur itu, kita menangkap spirit beliau. Di masa pandemi ini, semua berasumsi bahwa imun itu hanya dari vitamin, imun itu hanya dari makanan yang bergizi, imun itu hanya dari minuman yang sehat. Tidak sama sekali.
Imun itu dari sebuah keyakinan, yakin, besar hati, percaya diri itu ternyata juga memberikan kontribusi kepada peningkatan imun yang luar biasa. Bagaimana orang galau menghadapi wabah? Bagaimana orang tidak percaya diri menghadapi wabah? Lah, yang terjadi masa pandemi selama ini apa? Seniman nganggur, teman-teman pertunjukan nganggur, ludruk prei, tayo prei. Bayangkan itu berapa sektor perekonomian yang berhenti bekerja dan berhenti berproduksi. Ini kan kalau kita terus-teruskan kan nggak asik ini kalau kita diam. Nah, kebetulan momen Bung Karno itu kita mewujudkan. Seniman, konco-konco dalang, konco-konco laranggono, konco-konco pengenalan, utamanya yang sepuh-sepuh, nggak perlu minder. Bisa kok kita berkesenian, bisa kok kita bekerja, bisa kita berkarya tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana? Loh, ini menurut saya bukan saudara. Ini wayang ini bukan wayangan donasi. Kita wayangan ini bukan wayangan minta sumbangan, nuwun sewu ya. Ada yang begitu silakan. Tapi kita untuk menangkap spirit Bung Karno menjadikan wadah mencari sumbangan ini kok sangat remeh-temeh. Nyumbang karepmu gak nyumbang yo karepmu. Ini masalah cinta kok. Gitu loh. Ini masalah pilihan. Sehingga saya kira dengan kontribusi kita mengadakan acara haul dalam bentuk pegelaran paling besoknya ke-8 dan nafasnya berat rutin setiap tahun kita mengadakan haul Bung Karno meskipun kita jauh dari pusara beliau 2 jam untuk datang ke kita awake dhewe wong Malang kita di sini dengan apa itu dengan mengadakan haul Bung Karno itu harapan kami spirit beliau itu tidak ikut mati bersama jasa beliau, tapi ajaran-ajaran beliau, spirit beliau masih bisa kita gunakan untuk memaparkan jangan anyar. Seniman, jangan hilang percaya diri. Ayo kita sinergi. Dan besok itu elok. Eloknya gini. Kita akan menanamkan, kita akan mengajarkan pada teman-teman berkesenian. Ini masa pandemi, ini nanti kalau terjadinya tidak dikendalikan, wallahu alam ya. Tapi semoga ikhtiarnya pemerintah, ikhtiarnya para pemimpin kita ini berhasil. Tapi ketika berhasil dan tidak itu kan kita tidak bisa memprediksi. Banyak prediksi meleset karena manusia bukan Tuhan. Andai kata mau wabah dan semakin merajalela sehingga menjadi krisis pangan dan sebagainya. Ini kita memberikan pendidikan pada seniman. Ojo egois. Wong budal nyambut gawe kuwi ra kudu dibayar duit. Ada kalanya kita kerja. Mung entuk beras, entuk gula, entuk kopi, entuk supermi. Artinya istilah nyambut gawe, nggo gawe, nyambut gawe golek duit itu sekarang sudah harus direvisi. Ayo nyambut gawe golek berkah. Berkah itu wujudnya apa? Bisa beras. Jadi seniman kudu siap ketika nanti ke depan itu duit wis gak ono ajine, uang duit akeh ning ra iso beras. Ini kan medeni. Dan Italia sudah terjadi. Uang berlimpah tapi beras yang dibeli tidak ada, makanan yang dibeli tidak ada. Ini mengkhawatirkan, memang penjara. Makanya seniman harus mengawali. Kowe berkesenian, kowe berbuat orang kudu dibayar duit, tapi berkahku itu yang dibutuhkan. Seperti Bung Karno berkata, berkahku, ajaran Bung Karno apa? Tentang kemanusiaan kok. Tapi kita kadang-kadang melupakan nilai-nilai itu. Kalau kita membaca Salokan Tara, di situ ada kasta-kasta. Zaman Majapahit. Kenapa Majapahit jaya? Kenapa Majapahit besar? Kenapa Majapahit begitu dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia? Karena ada kasta. Brahmana, Ksatria, di bawahnya ada Waisya, di bawahnya ada Sudra. Siapakah Brahmana? Brahmana itu orang yang hanya untuk berdoa, mendidik ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa harus melibatkan urusan perut, harta tahta wanita lewat. Dalam konteks itu kira-kira Bung Karno ini dalam strata sosial itu masuk wilayah mana? Kesatria. Kesatria ini tidak boleh memiliki harta kekayaan pribadi, dijelaskan di sini. Kalau sampai kesatria pengabdiannya di dalam rangka berorientasi untuk memperkaya diri, itu malah jatuh menjadi kesatria panten. Jadi kesatria ini karena hidupnya dijamin oleh negara, dihidupi oleh negara, tidak boleh hidupnya menjadi orientasi profit, nggak boleh. Jadi Bung Karno punya menjadi presiden, setelah turun dari presiden tidak punya. Nah, yang menarik mungkin ini terakhir Mas Ardi. Tadi persoalan
seniman, ya itu tidak semata-mata ini mencari uang, tetapi mencari berkah. Nah, wayangan ini spiritnya kalau saya lihat bahwa ayolah para seniman kita merubah mindset bahwa ketika kita berkarya itu keberkahannya itu pasti akan muncul, entah itu dalam bentuk kopi, beras, syukur-syukur dalam bentuk kontak mobil, kan gitu kan? Ya, di sini mobil atau mungkin sinden. Ini persoalan dapur. Nanti dilaminating. Sindennya nanti dilaminating. Oh, dilaminating ya, karena prototipe untuk ini yang menarik mungkin persoalan dapur. Saya tadi ini karena juga kesadaran teman-teman para pelaku budaya dan komunitas yang lain, civil society yang lain, pagelaran tanpa kemudian ubi rambe ini kan sesuatu yang mustahil. Tapi ini teman-teman bisa melakukan. Nah, kira-kira supporting dari pemerintah daerah. Ya pemerintah daerah dalam ini kan ada wali kota, juga ada DPRD, atau bahkan stakeholder pemerintahan yang lain. Nah, melihat pagelaran ini kepedulian mereka gimana responnya, atau cuma ya apa itu, nah, misalkan gitu atau yus tak dukung tak, tapi masuk ngobrol misalkan gitu ya. Nah ini menurut Mas Adi sampai sekarang gimana supporting dari teman-teman pemerintahan? Saya mau bicara jujur karena memang orientasinya bukan di situ ya. Untuk khusus acara Haul Bung Karno itu karena kita di sini menggunakan nama beliau, kita menggunakan baju kebesaran beliau, sangat nisbah. Kalau sampai kita gedor mangasto, kalau sampai kita meminta itu sangat nisbah banget. Baju kebesaran Bung Karno itu harganya berapa? Kalau dibanding dengan kejayaan Indonesia, kalau dibanding dengan kebesaran Indonesia, tak ternilai. Kemudian gini, masalah keuangan dan macam-macam perhatian dari pemerintah daerah dan dari siapapun lah, itu sebetulnya ya, kamu ikut memiliki tidak sama Bung Karno? Iya. Penjenengan cinta enggak sama para pahlawan pendiri bangsa? Kita bisa hidup, kita bisa makan enak, enggak perang loh. Kita hanya menikmati karya-karya beliau loh. Kalau saya mengajak sampean nuwun sewu, ayo kita bandingan, ayo kita selamatan, ayo kita tabarukan. Mosok sih sampean arep cincing-cincing Melayu. Emangnya kemerdekaan ini lo yang perjuangkan? Emangnya kemerdekaan ini milik kamu saja? Lo ini hasil dari keringat dan kristal perjuangan para leluhur bangsa. Maka kita minta kesadaran. Kita tidak ngemis. Ayo tabarukan. Ayo ngalah. Ayo kita ngaji pada Bung Karno. Ya tentunya ada perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan DPR akan menggelorakan Haul Bung Karno itu di depan monumen Tugu Kota Malang. Nah kebetulan Tugu Kota Malang itu beliau pernah meresmikan di sini. Artinya ada spirit Bung Karno yang tertancap di Tugu Kota Malang. Jadi intinya Bang, saya pribadi dan kawan-kawan nuwun sewu sangat benar-benar menjaga. Karena baju yang kita bawa ke sana kemari di dalam haul ini adalah Bung Karno. Mosok Bung Karno nangis. Mosok Bung Karno jalur sumbangan. Nah yang mengaku anak Soekarno ini bagaimana? Nah, yang mengaku ideologi Soekarno ini bagaimana? Itu. Yang mengaku Panji Merah, lalu berjuang menggunakan Panji Merah Putih ini bagaimana? Malu Pak. Jadi semoga pemimpin kita rasa malu itu masih ada. Ada beberapa tokoh yang langsung, Mas aku nyumbang beras. Oke Pak, terima kasih. Mas aku kopi kalau gula nih Pak, terima kasih. Nanti akan kami sebutkan semua beliau-beliau yang ikut menyumbang. Biar masyarakat yang menjadi saksi. Karena apa? Sekarang itu wali kota, DPR saja pilihan coblosan langsung. Kalau kita menunjukkan dharma bakti beliau kepada para leluhurnya, ya harus kita sebut. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Saudara yang telah menyukseskan acara tabarukan Haul Bung Karno. Tentunya sangat kami harapkan kebersamaan gotong royong bareng-bareng sama Sinamatan Boyo Diloyo. Kalau Bang Jaya sendiri sekarang saya tanya, apa yang tak takoni ya? Kira-kira spirit gotong royong itu butuh enggak untuk negara? Dan kira-kira butuh enggak spirit gotong royong kita gunakan dan trisaktinya Bung Karno Pancasilanya kita ini untuk menjawab tantangan di era new normal. Saya sekarang jadi malu ketika ternyata ajaran Bung Karno itu saya hanya 1%-nya aja sebenarnya saya dengan Mas Adi. Tapi prinsip begini, bahwa Pancasila ketika dipahami dan dirumuskan menjadi konsensus nasional dan itu menjadi dasar negara,
Walaupun ide dasar sebelumnya kemudian kalau kita pernah menjadi Trisakti itu kemandirian di bidang ekonomi, politik, kemudian budaya. Nah, roh terakhir itu sebenarnya itu ya gotong royong. Dan gotong royong itu sendiri bisa dilakukan dalam segala sektor. Tidak mengenal ruang batas waktu. Beragama pun kita perlu gotong royong, berekonomi kita perlu gotong royong, berpolitik perlu gotong royong. Artinya bahwa memahami semangat Pancasila itu nanti ujung-ujungnya adalah kita akan melakukan gotong royong dalam segala bidang. Itu tanggapan pertama saya. Yang kedua, bahwa saya memahami betul kita tidak lagi terjebak pada konteks bahwa memahami ajaran Bung Karno itu tidak hanya pada slogan, tidak hanya penghafalan, apalagi cuma penempelan atribut. Ini mungkin terlalu hina lah bagi kita yang mengaku ketika kita mau mengamalkan ajaran Bung Karno. Contoh, ketika pemerintah melakukan upaya-upaya yang luar biasa, apakah kemudian masyarakatnya bisa membantu? Dan membantu itu adalah bentuk dari gotong royong. Ketika misalkan para pelaku budaya melakukan gelaran-gelaran, dan itu sebenarnya sosialisasi memberikan contoh. Para pelaku budaya, ketika ini misalkan pandemi itu sampai 10 tahun, masa Anda juga mau menunggu 10 tahun untuk pakai kembali? Maka pagelaran ini adalah prototipe untuk bahwa kita tetap bisa berkarya. Tapi yang jauh lebih penting, pemangku kekuasaan saya kira harus bisa menangkap ini adalah sebuah ide cerdas dari pelaku usaha dalam hal ini kebudayaan, dan ini saya kira harus betul-betul disupport. Support tidak harus duit, itulah. Boleh beras, kan gitu kan? Ya. Boleh sinden, ya boleh yang lain. Betul, ya punya sound system, sound system. Ya, saya sendiri ya agak sombong dikit lah. Tadi saya nyumbang sirup, nah gitu. Untuk sirup. Tetapi ini adalah bentuk gotong royong. Besar kecilnya tidak bisa diukur karena target kita adalah keberkahan. Nah, ini terakhir Mas Ardi, terakhir sekali. Nah, kendala-kendala yang sekarang belum bisa dipecahkan ini apa? Kendalanya mungkin sedikit rasa tidak pede. Nah, tidak pede. Ya. Semoga nanti dengan haul ini terlaksana, hilang tidak pedenya menjadi pede. Ya. Percaya diri. Orang Indonesia nya apa? PD-nya ada Indonesia nya enggak? Percaya diri. Oh, percaya diri. Kalau PD Indonesia jadi PDI. Dan menurut saya, kita di pondok pesantren diajarkan. Loh, kamu mondok? Pernah kita ya? Mondok pesantren gila. Oh, itu ya. Jadi pernah diajarkan gini, Pak. Meskipun besok itu kiamat, kamu siram itu tanaman. Satu. Dari situ kita tangkap. Ya. Loh, yang punya keputusan itu hanya Tuhan. Iya. Dengan kamu tetap siram tumbuhan itu, meskipun besok kiamat, barangkali ada perubahan. Ya. Mau diundur. Itu kan kita tidak tahu. Artinya manusia tidak tahu. Yang penting itu juga pelaku api kan itu. Itu satu. Yang kedua adalah katanya guru di pondok itu orang-orang pintar, orang-orang berilmu, pejuang kelas kakap yang berjuangnya itu demi apapun lah, tidak akan mencium bau surga kecuali mendapatkan rahmat dan kasih sayang untuk membalas asih Gusti Allah. Jadi ternyata kita bukan siapa-siapa. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita teruskan sampai jam 3 pagi mungkin juga nggak akan berkelar. Lawannya musuh dalam, gitu. Lawannya musuh dalam soalnya. Tetapi bahwa saya menangkap TRD ini jelas. Kalau saya secara pribadi pinginnya dari wali kota itu minimal masalah. Ya wali kota Ludrukan atau tapi ya Bupati Ketoprak. Salah satunya beliau juga penginisiator Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Tapi ingat jangan disingkat ya. Partai Ekonomi Lemah Indonesia tidak boleh disingkat. Dan beliau insya Allah nanti kurang jangkau itu Bang. Partai Ekonomi Lemah Indonesia ngawulolan cengengesan itu tidak boleh disingkat. Lah itu banter. Jadi nanti pemirsa silakan kalau pesen logo, atribut dan yang lain-lain nanti bisa menghubungi PAD.
Mungkin itu saja perbincangan dengan saya dengan Ki Ardi. Semoga ini membawa berkah bagi kita sekalian, dan saya juga berharap semoga pagelaran nanti teman-teman nanti pada tanggal 21 Juni dalam rangka juga haulnya Bung Karno ini bisa berjalan sukses, dan mudah-mudahan semua pihak ayo kita dukung bersama-sama, karena ini adalah gawe bersama, ini adalah kerja gotong royong bersama. Terlalu nista, terlalu rendah kalau kita kemudian mengkomersialkan inisial dari Bung Karno itu sendiri. Kan kata kuncinya itu, walaupun kita juga butuh anggaran kan gitu, tetapi sesuatu itu pasti bisa kita lakukan secara gotong royong. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti di channel berikutnya kami akan bertemu kembali dengan Mas Ardi dalam agenda yang lebih menarik, mungkin waktu deklarasi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Ingat, nah itu seterusnya ingat, yang penting tidak boleh diingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.